saya tuh dihantui rasa bersalah juga gitu. Wah, jangan-jangan dia kena tuh karena saya gitu ya. Ya. Kemudian kekhawatiran mereka di itu juga saya membuat kita nggak enak gitu ya. Ya. Wah, saya ketemu Pak Didi, kamari kapangi Pak Didi, saya jangan-jangan tertular gitu. Perasaan-perasaan seperti itu kan bikin kita nyesek juga gitu ya. Pak Didi, ini aktivitas sudah mulai normal lagi atau gimana nih Pak Didi? Saya udah mulai, tapi saya memahami psikologi teman-teman ya, bahwa mereka ternyata parno, apalagi ada yang DM ke saya bahwa istrinya bilang jangan deket-deket Pak Didi. Jadi saya memahami kondisi ini, jadi saya sekarang di kantor hanya sore aja, siangnya keliling-keliling pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan. Baik. Apalagi kan kita dapat kabar, alhamdulillah ya Pak, hari ini Pak Didi negatif ya? Iya, alhamdulillah udah negatif. Baik, Pak Didi, kita pengen kan banyak tuh yang bertanya Pak Didi ya, pengen nanya gimana sih rasanya, katanya kan rasanya tak nyaman dan juga terbelenggu ya Pak Didi ya, tak nyaman dan terbelenggu begitu Pak Didi. Tapi boleh cerita nggak Pak Didi? Saya ulang lagi Pak ya, kalau saya salah mau diralat. Iya. Tanggal 31 Agustus, teman-teman di DPU Kota Bandung melakukan tes web ya? Iya, tanggal 1 September sebenarnya. Oh, 31 September ya? Oh, tanggal berapa Pak benar? Iya, 1 September. Oh, 1 September ya, 1 September. Lalu dinyatakan positif, Bapak tanggal? Ya, itu kebetulan harusnya 3 hari, tapi kelihatannya mungkin lab Dinkes banyak sekali ini, jadi baru hari Minggu saya dapat informasi. Yang semestinya hari Senin, Selasa, Rebo ya, harusnya Rebo, kami baru dapat hari Minggu gitu. Oh, dapatnya hari Minggu ya. Jadi lebih cepat itu gimana, Pak? Oke. Lebih lama ya. Oh, lebih lama ya. Berapa lama Pak? Seminggu berarti ya, semingguan ya. Jadi itu baru 6 hari kemudian ya baru dapat. Harusnya 3 hari. Nah, setelah itu gimana Pak? Bisa dikatakan setelah dinyatakan Pak Didi ternyata hasilnya positif, reaksi dari keluarga, terus Pak Didi langsung melakukan isolasi mandiri, kabarnya menyulap ini ya, garasi mobil Pak Didi ya? Iya, betul. Jadi pertama kali dapat kabar saya agak kaget juga karena kondisi badan relatif fit gitu ya, sedang fit-fitnya gitu ya. Jadi pas begitu dapat bener gitu. Akhirnya ya kita isolasi, kemudian karena rumah memang kecil ya, jadi udah garasi tempat saya siang hari gitu, malam harinya anak saya ungsikan, saya di kamar anak saya, kemudian mulai juga pisah-pisah gitu ya, handuk yang lain di sini saya pindah di sana gitu. Kalau nyuci piring saya khususkan untuk gelas bekas makan minum gitu ya, itu dipisah. Saya juga cucinya terpisah, yang lain di belakang gitu, saya ada di cuci yang di dalam gitu ya. Jadi usahain sesedikit mungkin interaksi, walaupun gak bisa dihindari 100% gitu ya, selalu ada interaksi antar itu. Ya kira-kira begitulah. Cuma yang bikin kita terbelenggu itu ya, di rumah saya, istri lagi di ruang makan, saya nggak bisa ke sana gitu ya, jadi jangan cara. Anak saya lagi di tempat TV, saya nggak ke sana, jadi menghindari itu. Kemudian juga yang paling saya agak merasa bersalah tuh di komplek itu kelihatan parno gitu. Sebenarnya bukan hanya di komplek, di rumah pun asisten, kemudian anak saya yang paling gede itu kelihatan lebih walaupun ini secara psikologi kelihatan lah gitu. Kalau yang kecil cuek banget gitu ya. Kalau yang kecil. Masyarakat juga sama. Ya. Masyarakat juga sama. Ada yang takut lewat di depan rumah gitu. Di belakang rumah juga yang biasanya nyuci toren itu 3 hari sekali, 1 minggu tuh nyaris nggak pernah nyuci dia. Jadi kelihatan banget parnonya gitu. Iya, Pak Didi. Tapi kan berat ya Pak, dalam artian beratnya ketika saya sering lihat Instagramnya Pak Didi nih. Pak Didi begitu dekat dengan keluarga, apalagi anak ya, istri sangat dekat banget gitu kan sama Pak Didi gitu kan. Ketika dinyatakan gitu, feel-nya gimana Pak?
keluarga waktu itu? Ininya apakah akhirnya ada yang punten, apakah ada yang sampai nangis begitu Pak Didi ketika mendengar bahwa Pak Didi positif COVID? Keluarga maksudnya? Betul, keluarga. Ya, kalau istri kelihatannya dia banyak baca referensi ya, kelihatannya jauh lebih siap gitu. Dalam hal interaksi juga dia kelihatannya lebih apa namanya ya, lebih siap. Kalaupun misalnya dia nyamperin saya, ketika saya ini agak terbuka maskernya itu pasang dulu katanya gitu ya, baru dia nyamperin gitu. Jadi dia udah lebih dari segi mental jauh lebih siap dibanding anak pertama gitu. Anak pertama sampai nangis atau gimana Pak Didi? Oh enggak, cuma dia kelihatan banget lebih protektifnya gitu ya. Oh dia di kamar gitu. Jadi ya. Kalau lihat saya, kalau yang kecil cuek banget tanya menjaga. Udah kenapa gitu aja. Tapi dari segi beban mentalnya kelihatan dia lebih lepas lah. Lebih pas ya, Pak Didi. Tapi kalau kita melihat Pak Didi ya, yang mungkin Pak Didi rasakan, tapi selama isolasi itu Pak, selama isolasi di rumah, ada nggak gejala-gejala kayak misalkan tuh batuk lah, flu lah, sesak lah, menggigil lah, ada nggak Pak Didi? Ya, justru salah satu mungkin yang membuat saya tidak panik itu nyaris tidak ada gejala sama sekali gitu. Jadi tidak ada bersin, tidak ada pilek, tidak ada demam, tidak ada kehilangan penciuman, tidak ada kehilangan indera perasa gitu. Jadi indikator-indikator terjangkitnya gejala COVID itu nyaris tidak ada gitu. Itu mungkin yang membuat juga tidak panik. Gitu. Ya, jadi gejala-gejala klinisnya nggak ada ya Pak Didi ya? Nggak ada. Pak Didi, saya izin baca komentar dulu ya, boleh ya? Kita juga aja komentar, mangga yang mau gabung, yang mau nanya langsung ke Pak Didi sebagai Kepala Dinas PU yang alhamdulillah sekarang negatif COVID-19 ya Pak Didi ya. Ini dari Jasa Medifest ini ya, BUMD Provinsi Jasa Medifest. Sehat-sehat Pak Didi, semangat. Lalu Kang Rizky menyampaikan, alhamdulillah Pak Didi sudah berhasil berjuang melawan COVID-19. Kalau vitamin-vitamin yang diminum apa aja Pak selama perawatan? Mungkin lebih ke isolasi bukan perawatan ya, buat referensi kita juga. Mengapa? Ya, saya kebetulan rutin minum madu ya. Jadi madu itu saya minum terus dan alhamdulillah justru banyak yang ngirim ini madu ini. Yang kedua kemarin tuh ada beberapa suplemen juga gitu ya. Jadi yang ada yang bentuknya seperti jus gitu ya. Itu saya ada yang kirim juga, ada yang bentuknya seperti serbuk. Itu saya juga sampai bingung ini mana yang harus diminum dulu. Akhirnya diminum yang paling enak dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau arahan dari petunjuk dari Dinkes itu intinya mah merek apa saja yang intinya multivitamin itu dimakan. Jadi kalau saya mah poinnya gini ya, karena sebenarnya ini berkaitan dengan imunitas. Jadi kan yang membuat kita tidak panik itu kan ada tiga kelompok katanya ya yang rentan itu. Dan itu berkaitan dengan imunitas semua yang punya penyakit bawaan gitu ya, kardiovaskular gitu, yang jantung, kemudian hipertensi, kemudian asma dan lain sebagainya. Gula, ya. Itu satu. Yang kedua, yang itu rentan juga adalah orang yang dari segi umur, karena itu sudah kehilangan daya imunitasnya gitu ya. Dan saya masuk kategori itu gitu. Orang kabarnya 50 ke atas gitu ya. Kemudian yang ketiganya orang yang justru panik, stres, kemudian kecewa gitu. Jadi ini juga harus dihindari gitu. Jadi 3 kelompok itu. Jadi kalau merasa bahwa kita punya penyakit itu, udah itu mah isolasi aja lah, di rumah aja gitu ya. Tapi kalau ini kita bangun imunitasnya gitu. Nah kalau saya tuh kalau istilahnya sekarang COVID itu diibaratkan sebuah serangan, main bola gitu, main bola aja susah ditebak dari mana arah serangannya. Mungkin tiki-takanya zaman ya. Pep Guardiola gitu ya. Nah, bagaimana kita membangun supaya itu tidak masuk ya, satu-satunya strateginya Mourinho gitu.
parkir bus gitu ya, kita bangun imunitas sekuat-kuatnya gitu ya. Itu aja. Jadi makan minuman yang sehat, makan minuman yang bervitamin, kemudian olahraga yang cukup dan tidur yang cukup. Alhamdulillah ketika saya disuruh ke Isman gitu ya, isolasi mandiri, saya tuh merasa plong gitu, tugas udah ada yang handle di kantor lah, udah biar. Jadi tidur pun nyenyak gitu. Nyenyak ya. Kalau biasanya mikirin lagi ya. Mikirin di kantor, sekarang gitu kan. Ya, Pak Didi, tapi apa sih pesan dari Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda ketika misalnya tuh Pak Didi positif gitu kan? Apa sih yang mereka sampaikan ke Pak Didi begitu? Apakah karena saya lihat di Instagramnya Pak, Bapak tetap kerja untuk posting-posting kegiatan dari DPU ya? Ya. Gimana tuh Pak? Intinya mah sebenarnya yang pertama mah hampir baru satu baru dua baru dia menyemangati gitu, pokoknya semangat lah gitu. Dan intinya mah kalau dibilang mah optimis itu 50% dari kesembuhan lah gitu ya. Kalau bahasanya Sun Tzu mungkin ya, strategi perang Cina itu, kalau kita lemah, tunjukkan bahwa kita tuh kuat gitu. Kalau kita kuat, justru tunjukkan bahwa kita tuh lemah gitu. Jadi orang musuh tuh menyerang waktu kita kuat gitu. Nah, kita tuh kalau kita sedang posisi lemah, tunjukkan bahwa kita kuat. Sugesti itu mungkin bisa mendorong kita untuk sembuh gitu. Betul tuh dia ya. Jadi kuncinya adalah dari pikiran ya Pak ya, kuncinya ya. Iya, betul. Dan hati ya. Baik. Dari ya, karena gimana Teh? Boleh Pak? Gimana Pak? Iya, karena sebenarnya katanya penyakit itu paling banyak ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor pikiran dan faktor perilaku gitu. Perilaku itu bisa perilaku hidup, bisa perilaku pola makan gitu ya. Pola makan. Dan ini Pak, faktor dompet biasanya Pak kalau netizen sekarang. Iya, betul. Pak Didi, dari Teh Santika, sehat selalu Pak Kadis. Lalu dari Alhamdulillah. Sehat selalu Amin. Bapak. Saya mau tanya Pak, dari positif ke negatif itu berapa lama ya? Kan saya tesnya tanggal 1 ya, kemudian keluar tuh baru kemarin hari Minggu gitu. Jadi di tesnya tuh 3 hari Jumatnya, berarti hampir 2 minggu berarti ya? 2 minggu. Enggak 2 minggu. 10 hari kan ya? 10 harian ya? 10 hari, betul 10 hari. 10 hari ya, 10 hari ya. 10 hari. Jadi Ya. 10 hari ya, Teh Astri ya, semoga bisa menjawab. Tapi Pak Didi kan alhamdulillah negatif nih sekarang ya. Teman-teman yang lain ada 6 atau 8 ya Pak ya? Kemarin tuh Pak, yang di DPU Pak. Ya, ada 8. 8. Itu yang pertama ya. Yang sisanya udah sembuh juga atau gimana Pak? Ya, Teman-teman jadi kan di ketentuan Kemenkes itu bahwa kalau tanpa gejala 10 hari dilalui tanpa tanpa terjadi gejala, itu sebenarnya udah dinyatakan sembuh. Nah, sementara ada 3 orang yang melakukan tes seperti saya gitu. Yang 3 itu negatif semua. Tapi yang itu kan udah melewati 10 hari. Jadi udah dapat surat dari Puskesmas menyatakan bahwa itu udah sehat karena dalam 10 hari tidak ada gejala gitu. Dalam 10 hari tidak ada gejala ya, alhamdulillah ya. Itu dia menjadi salah satu hal yang poin penting ya Pak Didi ya. Iya. Saya berharap dengan kondisi sekarang dengan merasakan seperti ini gitu ya, baiknya kita disiplin gitu. Pertama tuh saya yang dalam tanda kutip ya, dari segi fisik itu tidak ada masalah, kemudian di rumah pun tidak ada masalah. Saya tuh dihantui rasa bersalah juga gitu. Wah, jangan-jangan dia kena tuh karena saya gitu ya. Yeah. Kemudian kekhawatiran mereka itu juga saya membuat kita nggak enak gitu ya. Yeah. Saya ketemu Pak Didi, kamari kapangi Pak Didi, saya jangan-jangan tertular gitu. Perasaan-perasaan seperti itu kan bikin kita nyesek juga gitu ya. Aduh, jangan-jangan karena kita gitu. Ada perasaan itulah gitu. Jadi ada baiknya kita, kalaupun tidak untuk kita jaga untuk yang lain gitu ya. Yeah. Kalau kita tidak peduli dengan kita peduli dengan yang lain lah. Baik. Jadi istilahnya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku ya Pak ya? Betul. Konon kabarnya dari penelitian bahwa
masker itu bisa melindungi 95% ya. Jadi 5%-nya ada virus murun baong zaman sekolahnya gitu sok naik karena mager, jadi ini pun diterobos gitu ya. Jadi mungkin itulah ini ya 95% aman dengan masker. Aman dengan masker ya. Jadi pakai masker ya kalau keluar. Ya, betul. Pak Didi, ini ada betul. WhatsApp saya Pak menyampaikan Pak Didi, kalau Pak Didi ini diduganya terkontaminasinya di mana Pak gitu, dan juga apakah waktu itu pakai masker atau gimana Pak? Masih ingat gak Pak kira-kira berpotensi menjadi penyebab terpaparnya Pak Didi itu, masih ingat gak Pak di mana dan juga pas lagi apa Pak Didi? Ya, justru ini saya agak gelap gitu ya. Jadi pertama nyaris saya tidak pernah mendatangi mall, nggak pernah, pasar-pasar nggak pernah. Jadi yang ruang-ruang yang ramai itu nggak pernah. Relatif saya tuh yang saya datangi itu tempat-tempat kerja gitu ya. Nah, cuma memang dengan komunitas ya, saya dengan sektor 22 ya gitu, bahwa kita pernah melakukan penanaman bersama ya, tapi jarak tapi di ruang yang cukup besar gitu ya. Nah, itu cuma ya ada kesalahan saya mungkin ya, ini kalau sedang ngobrol ketika dianggap tidak jelas, saya itu suka buka masker. Dipelorotin gini, sampai dipelorotin gini nih. Apalagi kalau lawan bicaranya dipelorotin juga, saya jadi ikut dipelorotin gitu. Itu mungkin kesalahannya gitu ya. Betul. Ya kelihatannya kalau sekarang kalau kita bicara dan ada lawan bicara atau ada audien, menurut saya lebih baik dipakai aja maskernya lah. Baik ya, jadi dipakai aja ya biar tidak terkontaminasi atau terpapar lah ya, terkontaminasi. Ya, betul. Pak Didi, mungkin dari sisi terakhir ini apa nih yang ingin Pak Didi sampaikan kepada masyarakat Bandung, Pak, yang disampaikan soal pentingnya pakai masker, soal nggak nyaman dan juga terbelenggu kalau sudah terpapar COVID, bahkan merasa dijauhi dan sebagainya, apa nih Pak Didi? Ya, kemarin saya dapat boleh dibilang clue mungkin ya dari gugus tugas di komplek itu di kelurahan, bahwa kebetulan dokter dia bilang bahwa sebenarnya kalau kita bertemu dengan orang yang terpapar itu relatif aman karena orang tuh tahu bahwa dia terpapar sehingga bisa menjaga intensitas komunikasinya. Yang justru bahaya itu kita berkerumun di tengah orang yang tidak tahu bahwa dia tuh terpapar atau tidak gitu, belum pernah melakukan tes. Nah jadi itu yang jauh lebih bahaya katanya. Jadi kita misalnya di kerumunan, kita tahu sekeliling kita itu terpapar atau tidak. Nah justru itu yang harus kita waspada katanya. Jadi justru disitulah kalau nggak bisa dihindari, pakai masker dengan protokol yang ketat.